Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita bahwa pada zaman Bani Israel ada beberapa orang yang hidupnya digunakan untuk ibadah. Ini sudah sampai halaman 13. Sudah sampai halaman 13. Supaya cepat selesai. Selama 80 tahun. Selama itu tidak berbuat salah dan tidak pernah maksiat. Siangnya kalau ada kesempatan siam saum. Kade, saya pernah di sini ya tahun kemarin. Siam saum. Siam. Kutiba alaikum. Sanas kutiba alaikum. Siangnya jihad, berperang di jalan Allah. Jadi kalau jihad itu sekarang ngaji di mana-mana apa ya ahad teh. Dari mulai subuh terus. Malamnya sholat tahajud sampai subuh. Kurang mungkin bukan subuh, tapi awalnya jam 4. Para sahabat yang mendengar cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa kagum, takjub dengan perbuatan orang Bani Israel itu. Sehingga mereka merasakan saya nampaknya tidak bisa. Sebab usianya juga 80 tahun. Kalau kita diberi usia 80 tahun tidak akan bisa melaksanakan ibadah selama 80 tahun. Pan namanya orok mampiraku ujuk-ujuk sholat. Kita biasanya menunggu balik kita pada usia 15 tahun. Jadi tinggal 65 tahun. Nah itu tidak digunakan untuk maksiat. Itu dalam Ibnu Katsir. Kemudian dalam tafsir Al-Munir, dulu ada orang yang banyak ibadah, tidak melakukan kesalahan sedikit pun, beribadahnya selama 1000 bulan. Itu juga para sahabat merasa takjub. Sebab dulu itu usianya lama ya. Nabi Nuh itu 950 tahun, Nabi Ibrahim 400 tahun. Jadi Nabi Ibrahim ketika dikhitan usia berapa tahun? Itu masih remaja. Kalau usianya 400 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah Al-Qadar, surah ke-97. Di sana disebutkan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf nih, keganggu batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwa ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dibagi 12, 83 tahun.
Lebih baik dari rata-rata umur manusia sekarang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan malam nanti adalah malam ke berapa? 21. Berarti tinggal 9 lagi. Sebetulnya 10 dan kita tidak tahu. Yang nyatakan 29 hari mah eta mah kuikon. Engke diokon nama apa mitos? Katingali hilal. Tapi ada kuikon di urang mah pijadieun teh. Iya, memeh nyoblos gitu aya. Hadirin ihwati iman rahimakumullah. Halaman 15 dicari saja ya. Kami menurunkan Al-Quran kepada Jibril sekaligus di langit yang paling rendah pada malam ketetapan dan ketentuan. Itu Lailatul Qadar itu dulu katanya. Dulu ketika Allah menurunkan Al-Quran pertama kali ke Jibril, itu Lailatul Qadar. Disebut juga malam yang diberkahkan dengan pengampunan dan rahmat. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur. Nah, katanya turun Quran itu pada 17 Ramadan. Tapi tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu adalah dua-duanya pada Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, Lailatul Qadar itu 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi nuzulul Quran itu bukan tanggal 17. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini halaman 17. Terus halaman 17 itu. Iya. Ya kalau di papai ya mau tamat tuh Kak Isa. Lailatul Qadri itu amalnya atau amal pada malam itu, siamnya, ibadahnya, qiyam Ramadannya atau tarawihnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat? Demikian pula riwayat Ibnu Jarir. Dalam riwayat Abu Hatim ditambahkan lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kita hitung ya. Ini mah kalau tidak tamat kan bisa dibaca di rumah. Halaman 18. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam itu 10 jam. Kan maghrib tetap genepnya. Coba hitung. Jam 6 sore. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Sudah subuh lagi. Dan siam kita rata-rata 14 jam. Jadi satu malam itu 10 jam. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1 jam lebih baik daripada 100 bulan. Oke? Nyan? Kartos? Ya mah ngaji teh kudu ngitung cenah. Tapi warang Allah ngetang. 1 jam itu lebih baik daripada 100 bulan. 100 bulan itu 1 bulannya kan 30 hari. 100 bulan kali 30, 3000 hari. 3000 hari dibagi 60, 50 hari. 30 kali 60 itu 3000. Yang 1 jam dibagi 60, jadi berapa tadi 1 menit, sekarang 1 menit ya. 1 menit itu lebih baik daripada 50 hari atau 1200 jam atau 72.000 menit. 1 detik lebih baik daripada 1200 menit atau 20 jam. 1 detik. 1 detik teh. Nah, itu.
Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, saya pernah menjelaskan tentang dzikir di sini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa detik? Nah, kade ulah anu gancang teh la ilaha illallah teh. Beda itu sama itu. Nya aya di dia aya teh. Kita teh naon abdi keur budak teh. Jadi kalau 2 detik atau 3 detik berarti lebih baik daripada 60 jam. Sanggupkah bapak-bapak, ibu-ibu berzikir selama 60 jam? 60 jam teh 2 hari setengah tanpa henti. Terus we dikir. Mangkaning tan bahasa Indonesia teh. Hah? Apalagi ya mangkaning. Aya nama banyak godaan untuk berzikir itu. Lebih banyak membaca TikTok daripada baca Quran. Itu anak muda, orang tua mah tidak Pak Haji. Lantaran teu apa TikTok nage. Hah? Padahal tidak ada dalilnya. Siapa yang baca TikTok akan mendapat pengampunan waktu ayo. Nah itu keberkahan dan kebaikan malam itu. Dan 10 malam terakhir itu nanti malam mulai sampai tanggal 29. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, wa man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Tak urang nu apa teh hanapna nya? Man somanya. Padahal hati luhur teh man qoma teh dipotong we gitu. Lantaran ustadz teu tanggung jawab. Artinya siapa yang bangun pada Lailatul Qadar untuk ibadah, bangun malam untuk ibadah, ses untuk nonton TV atau napi nonton bola, untuk ibadah. Maka karena iman dan mengharapkan hisab Allah telah diampuni dosanya yang telah lalu. Dosa nate sejak kita berdosa. Mau tidak? Jangan berpikir, wah itu mah dosa kecil. Jangan. Pokoknya seluruh dosa kita sejak kita berdosa. Sebab Rasul juga tidak menjelaskan macam-macam dosa. Kalau kita menyatakan itu mah dosa-dosa kecilnya, keur manehna mah dosa kecil we. Bukankah Allah itu tergantung kepada sangkaan hambanya? Kalau saya menyangka kepada Allah itu pasti Allah akan menghapus dosa-dosa semenjak saya berdosa. Mau yang besar apalagi yang kecil. Allah Maha Pengampun. Dulu ada orang yang membunuh manusia, membunuh orang 100 orang. Nu ka 100 teh ustad. Rek kudu kumaha eta jelema nya nu ka 100 teh ustad. Tapi tak ditanyakan kepada ustadna ustad. Oh, dihampura. Dan dia diampuni. Dan dia masuk surga. Padahal amalnya tidak ada, hanya tobat saja. Itu juga amal nanti karek sajengka cenah batas kota. Kemudian halaman 21. Nah, nanti kalau penasaran mah harus dibaca dari awal. Pada malam itu malaikat turun termasuk malak Jibril. Ini yang saya terangkan itu yang tidak ada di sini. Ya. Malaikat itu di sini disebutkan sampai sebanyak lebih banyak daripada jumlah pasir. Pasir di mana banyaknya? Di laut, di material. Di laut. Ya. Ada yang bisa nebak?
Di mana? Di padang pasir. Ini yang bicara Rasulullah kepada orang Arab. Orang Arab kan padang pasir. Jadi malaikat itu banyak, sejumlah lebih banyak daripada jumlah pasir. Hanya tidak terlihat saja. Kan dari cahaya. Dan malaikat itu ada dua. Satu malaikat yang mengikuti kita. Satu lagi yang menunggu di tempat-tempat tertentu. Seperti di majelis taklim. Seperti sekarang. Di masjid. Penjumaah, pantau masjidnya. Arah palu nih malaikat teh terus kena bapak saha orang mana ente apa dicatat we engke saha nu menang onta saha nu menang nau ya itu bukan door prize mah atuh diundi ya mah teh. Ada malaikat yang mengikuti kita kemanapun kita berangkat itu malaikat rokib dan malaikat atid. Apa yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat. Wah ini pertanyaannya sedang berat nih. Quran surat apa, ayat berapa? Itu. Ya, amal kita itu apa yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Wah, HD itu Bapak. Nyaan kop? Wah, HD sih. Cek kop 18. Dah surat orang Sunda teh kop. Ayat 18 sing cabi. Upami eta dipasian hadiah ya. Mayalfidu. Wah, Bapak mah apa ya? Dicek heula, dicek heula. Yos upami lepat ayat namanya 18 ya 17. Yos lah. Adi hiji mah, "Ai mun 1000 atuh da koikon jeung ieu kon." Sobi diaos hartosna. Ayat teh kop teh surat 50. Ayat teh leres? Tuh, wah leres Pak. Nah, iya mah. Nah, dia. Hadiah tadi anjing. Tah, seharusnya urang teh aduh kumahanya eleh ku sepuh ya. Dan tidak ada yang dilafadzkan oleh seseorang kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Kamana oge urang asup ka WC raqib atid aya. Ngiring ka WC, bisi dosa pan di WC tanya. Kemana saja itu tidak pernah lepas. Kemudian ada malaikat hafadhoh. Lahu muaqibatun surat naon tah. Naon tanya? Ada malaikat-malaikat yang menjaga kita. Di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Malaikat itu akan menjaga nanti ada catatannya. Orang ini harus celaka, dilepas. Ngangok lu tong. Ngangok lu. Surat Ar-Ra'd. Nah itu malaikat. Dan ini malaikatnya banyak yang mencatat itu. Sehingga satu lafaz la ilaha illallah itu dikalikan. Kalau dikalikan 1000 bulan tadi juga berapa? Ya. Jangan sampai malaikat-malaikat itu sibuk atau nganggur. Apalagi kan sekarang itu bulan gajian ya. Akhir bulan sok gajian. Balanya teh Senin dan neme oge atuh rada macet teh. Urang Cimahi teh. Nya berangkatna teh Senin atau Ahad. Dari sekarang kan berangkatna teh ka mall. Sudah masuk waktu maghrib, can buka, dicatat ke malaikat atid. Can buka. Keur balanya keneh. Balanya deui keur ngajaran baju naik kana angkot karek bukana ku bala-bala sanes ku korma kare da kudu ku korma can salat maghrib datang ka imah salat maghrib dihijikeun jeung isya teu
rawatib ditaros ke putrina mama bade taraweh moal ayeuna moal taraweh batur taraweh ngajaran baju deui eta malaikat kan segalanya dicatat ya malaikat mah kira-kira kumaha tah Lailatul Qadar teh tapi mudah-mudahan bukan tanggal sekarang ya kan katanya tanggal ganjilnya sekarang kan ganjil tapi ganjil so teh cek urang pan aya nu miheulaan saumna cek urang ganjil cek batur genap tah moe saur Rasulullah udah dipapai. Ada lagi malaikat-malaikat yang menunggu di masjid, menunggu di majelis taklim. Nah itu ketika datang ke masjid dicatat. Pokoknya kita harus yakin satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita pasti mendapatkan Lailatul Qadar itu bila kita mengisinya setiap malam. Sebenarnya tidak ada ibadah khusus ketika Lailatul Qadar itu. Salat maghribnya 3 rakaat, isanya 4 rakaat, rawatibnya 2 rakaat, ya paling mau nambah dengan tahiyatul masjid. Tarawehnya 11 rakaat, itu tidak ada yang istimewa. Tidak ada khusus ibadah khusus Lailatul Qadar itu. Tapi yang paling banyak yang dapat diperbanyak adalah membaca Al-Quran. So, halaman sabaraha Bu? Ete. Oh. Kembali ke belakang teh. Ya, wios lah. Halaman 18. Jadi yang dapat diperbanyak itu membaca Quran, zikir. Zikir itu termasuk membaca Quran di dalamnya. Ada lagi apa yang dapat diperbanyak? Sodakoh. Mengapa harus sodakoh? Sodakoh itu adalah ibadah yang mudah tanpa mengenal waktu. Sama dengan zikir. Kalau zikir mah kan mudah ya. Itu zikir itu ada 3. Dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Kita sekarang sedang zikir. Ada lagi ibadah harta itu sedekah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari harta yang kami berikan kepadamu sebelum datang tanda-tanda kematian padamu. Ya anu tos ngawaler teu kayak ngawaler deui. Terkena sok. Anu tos kaeng hadiah teu kengeng. Surat naon ayat sabaraha terkena eta teh. Kudu ngacung heula. Wah, munafikun ayat ayat sabaraha atuh kudu pugu. Kadia. Sampai di awas hartosna. Ayat 8, ayat 10 teh. Sadayana sabar. Sok, ieu hadiah teh. Aya keneh hadiahna Ustaz. Wah, sok ieu hadiah. THR, tunjangan hari Rabu. Lebaran kan apa? Iya pasian hadiah. Eta. Wah, nyata. Oh, nya. Tasnya pada di awas ayatna mah hartosna di awas ayat supados eta supados yakin ayat 10 sok apa tuh mah hade pisan apa sok cobi udah nganggo ieu
Di awas tarjamahna sahaan bade ngaos tarjamahna sok awas. Kayak pasian hadiah atuh tukang ngaos tarjamah. Oh. Mohon. Saya suhantana. Hartosna tapi ayat Munafikun surat 63 ayat ke-10. Ayat dan iya, tidak minta umroh, mah sok telangkung panitia tam. Tidak minta sholat, ya justru sodako. Sebab itu yang sering kita lupakan. Numawi eta buku, eta lebet ka dieu nya, buku saku teh. Upami teu lebet eta mah lepat sakuna. Upami sakuna sempit eta teh sedekahna hese. Kieu. Atuh eta na teh alangkung manten teu we. Ieu mah lebet ka dieu. Dan sodako itu bapak-bapak, ibu-ibu malam hari. Pas maghrib bapak minta takjil, itu kan masuk malam ya. Memberi takjil itu. Dan sekarang sodako itu murah, ya mudah. Namanya ge usaha cenah abdi bade mayar buku. Pasihan nomor rekeningna di kitu we. Beres ayeuna mah. Mengapa tidak minta sholat? Kan sholat mah ada waktunya. Mengapa tidak umroh? Kan kudu mayar. Nah, teu haji nu daftar gecan ini yang paling mudah setelah dzikir adalah sedekah. Nanti kita bahas itu. Kapan Lailatul Qadar itu? Nah, halaman 26 dalam riwayat Ismail bin Ja'far dari Humaid dalam kitab Iman yang lalu dengan lafaz carilah Lailatul Qadar pada malam ke-7, ke-9 dan ke-5. Maksudnya malam 29, 27, 25. Pendapat tersebut dikuatkan dengan hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan." Lailatul Qadar itu ada pada 9 hari ya, sisa 9 hari. Sekarang sisa 9 hari ya. Ya, kan 9 hari lagi. Sisa 7 hari dan sisa 5 hari. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jika kamu sekalian merasa lemah, maka janganlah kamu lewatkan pada 7 malam yang tersisa. Berarti masuk 23. Kita suur ayo 40 pendapat kesimpuling teu sadayana. Ada yang menyatakan mengerucut pada malam ke iya, malam ke berapa mengerucut itu? Malam ke 27. Aya dalian tah. Tapi hadisnya dhaif. Apa tanda-tandanya? Tidak ada tanda-tandanya. Walaupun ada tanda-tandanya ya. Kata Bimbo, kata Taufik Ismail, sanu apa laguna ieu mah kana lagu sugan kana Quran teh apa kana lagu ya. Nyaan ieu mah. Tapi eta lagu tahun sabaraha? 8. Marga satwa tak berbunyi. Gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti. Terus pohon-pohon tunduk pada malam itu. Quran turun ke bumi. Iya mah Quran henteu, hadis henteu. Lagu henteu. Kadang-kadang dangdut rupina. Ya, kita ada ya. Itu. Tapi hadis itu lemah.
Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk mengintai Lailatul Qadar? Mereka beriktikaf. Tapi hukumnya sunat iktikaf itu. Dan harus ikhlas karena Allah. Jadi iktikaf itu diam di masjid selama 24 jam tidak keluar. Kecuali keluar teh kajaman. Ya kajaman ke mana? Kalinya tuh di Lebet aya rawaseun di dia mun iktikaf ya. Jabayana hipu nih. Pesak tibra. Dan menjemput makanan itu juga jika tidak ada yang mengantarkan. Menengok orang sakit sekalipun di tetangga masjid itu batal. Melayat teh apa? Melayat teh melihat mayat. Iya, melayat teh melihat mayat. Itu juga batal. Kamu jangan nganturkeun ke kuburan. Jaba dianturkeun teh kasih amis. Wah, gitu. Batal. Jadi untuk melayat juga batal itu. Sini ada. Ada yang mau cepat angkat tangan ini menemukan dalil itu dalam buku ini sok cari. Baheula angkat tangan jangan bicara. Yang sudah mah tidak boleh. Nya punten. Nah, atas 2 tuh puntenan 2 mah. Maca Quran teh jadi syafaat bujang-bujang di akhirat, di dunia kayak syafaatnya. Aji bujangnya mah kenging sabun. Aya teh ada yang angkat tangan? Sini ada. Jadi batal kalau menengok orang yang sakit. Jadi tidak ada yang dilakukan hanya baca Quran. Nah, membaca Quran itu bukan khatamnya, tapi mengertinya apa yang kita baca. Dan Quran itu adalah surat. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat An-Nas. Surat dari Allah. Apakah kita mencintai Allah? Abdi naros. Ibu-ibu mencintai Allah tidak? Osok dia awas suratna. Nah, eta masalahnya teh. Kalau dulu ibu-ibu yang berusia 60-an sekarang ya, sama dengan usia saya. Dulu mah can aya SMS punya. Menerima surat dari calon suami atau yang jadi suami sekarang. Suratnya dipikeun teu. Sabaraha kali macana? Han tuh teu kaeta. Disimpan di mana? Hanapeun banta, dibaca deui. Eta teh bakat kusono kanu ngintuna nyagi aksarana butut. Itu artinya cinta. Kalau cinta kepada Allah baca suratnya. Sebab itu kan petunjuk. Kan dulu ada lagunya tuh, lagu Sunda ya nama. Jadi seseorang si wanoja teh nampi surat di kabogohna sok cenah di teangan di antosan di anak beuteung. Eta benten deui eta mah atuh. Benten deui nu eta mah. Lengo di teu aya nya gitu. Isukna panggih. Ari akang ka mana? Can ongko janjian. Punten. Janjian cenah di dinya di kebon awi. Tapi teu datang akang teh cenah. Tah, ceuk carogena ceuk eta kabogohna nya. Apan janjian ge Ahad. Aya datang Sabtu. Atawa Ahad sahareup lain Ahad kamari. Tah eta teh gara-gara salah maca. Apalagi surat dari atasan kan dari Allah itu atasannya. Dibaca suratnya ini. Apalagi isi surat itu berkaitan dengan pekerjaan kita. Apalagi dengan nasib kita. Dirinya tak akan dibagi sembako, dibagi naon lah. Dibagi sertifikasi dan sebagainya gitu di atasan teh. Syarat-syaratnya apa? Kan kita baca dengan teliti. Ya. Harus tanggal berapa disetorkan itu teh nanti istilahnya teh dokumen. Istilahnya teh dokumen teh berkas.
Kan dibaca itu. Lantaran isi salah. Kalau kita cinta kepada Allah, baca dan artikan. Biar tidak tamat, asal mengerti. Ayo nama maca Quran teh Al-Fatihah ge sanapas dolin. Biar ibu-ibu tidak tamat, tapi ini mengerti apa yang dimaksud oleh Allah itu. Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak. Air laut rasanya nyaan. Ku ibu kantos di rawasan. Harita abdi oge ke kelas 3 SD emut cai laut teh asin langsung diletak. Asin pahit. Padahal air laut itu ada yang asin, ada yang tawar. Ini beritanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina Quran. Duh, bade ditebak di Quran mah. Ayeuna mah kade mirarian teh gampilnya set laut asin, laut tawar. Ada. Dan surat itu pasti oleh Bapak Ibu sering dibaca. Kalau tamatnya atau khatamnya sampai 10 kali berarti 10 kali baca itu. Tapi palebah dinya henteu ngeuh. Da ngudag tamat ya nepi ka atau alhamdulillah cenah abdi mah ieu dinten ka-20 tos tamat. Jadi mah maca Quran deui. Justru di tanggal 2 hiji teh maca Quran teh malam hari. Air laut rasanya ini sakedik nyebat asin teh. Air laut rasanya iya silakan ayatnya. Nah sebetulnya saya bawa buku banyak biasanya pakai hadiah tapi biar teh lah hoream di ditu teh nyarak bukuna. Ada? Furqan ayat itu setengah nah kan wi setengah nah bukan itu. Bukan encan. Surat 35 ayat 12. Coba enggak nih. Iya, surat Fatir ayat 12. Itu kan ku ulang tadi awas eta teh. Ngan kulantaran teu ngartos teh ada teh dia baca sareng hartosna. Aya sok bisa ngaos ieu tos ngaing hadiah ye ngaosna terus. Aya cobi diaos hartosna. Sing tadi kanggo ieu mah. Mana mikna aya teh? Sok. Ya, surat Al-Fatir ayat 13. Sanes teu nganggo alif lam Fatir mah. Surat Fatir. Ya. Ayat 13. Tong sok itu. Ayat 12. KTP-an ku KPU. Tapi ya, mangga. Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Iya. Air laut rasanya angger asin teh. Ada yang asin, ada yang tawar. Tawarna teh sedap diminum. Teu kudu ditaheun. Upami bapak-bapak yang sareng ibu-ibu teu percaya doraka. Teu percaya kana Quran. Padahal Nabi Muhammad itu iraha, Nabi Muhammad amang ke Pangandaran. Arab Saudi itu lebih luas daratannya daripada lautannya. Laut Merahnya juga dibagi dua dengan Mesir, dengan Ethiopia, dengan Sudan. Justru kita itu nenek moyang kita adalah pelaut dan lautan kita lebih luas. Nepi ka aya menteri kalautan jeung menteri kamaritiman atuh di urang. Tapi saurang oge teu aya nu ngabejakeun yen di laut teh ada air tawar. Tah eta buktosna teh nya. Makanya engke mah dibaca lah ya. Mumpung ada waktu, mumpung ada naon teh, ada usianya.
ulah kieu kewe cenah Ramadan tahun payun. Nah, rek dugi kitu ka tahun payun Ramadan teh. Ini aya manfaatkan. Membaca Al-Quran itu bukan tamatnya saja, bukan mencari pahala dari tamatnya saja, tapi harus mendapatkan ilmu. Tah urang dongengkeun. Kapungkur teh aya penyelam Prancis. Jadi manehna teh hayang ngabuktikeun yen di dieu teh kungsi balad-balad Firaun teuleum. Keur kitu yeuna solangna ti kait, gelagapan nepi ka nginum cai laut. Seger teuleum deui diambil itu sampelnya diinum seger pisan cenah ya. Nulis ini adalah penemuan. Tulisannya sampai kepada ustad di Mesir. Cek ustad di Mesir teh teu aneh. Oh kitu wae cek penemuan segala. Nah ustad apa ati mana cenah Quran. Da ustadna eta mah sok maca Quran jeung hartina. Ya. Ayo. Dan ternyata bukan di Laut Merah saja. Saya pernah ke Lombok. Kan Lombok sana sebutkan mutiara ya. Kan di Lombok mah tidak boleh mencari ikan. Ya mutiara maksudnya, perhiasan. Dan itu tidak jauh dari pantai. Sebab kamu melihat kapal-kapal dan mengambil ikan di sana. Pami di Pangandaran, pantai barat, pantai timur. Ikan pantai timur. Banyak yang mencari ikan di sana. Abdi kantos nyarios ustad. Nah jauh-jauh tingkat Lombok cenah di Pangandaran ge aya kitu teh. Dan saya sudah membuktikan. Dan bagi kita tidak perlu membuktikan. Abdi macan percaya kana Quran encan ngasaan mah. Entong Pak. Doraka teh kumaha mun can ngasaan hayu teh percaya. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Nah itu tentang Quran. Yang dilakukan oleh beliau adalah i'tikaf. Kita langsung tempat i'tikaf di masjid. Waktu i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fadilah i'tikaf halaman 38. Aduh, tereh tamat ya. Di antara fadilah atau keutamaan i'tikaf adalah dengan i'tikaf kita leluasa berzikir di masjid. Dan masjid itu adalah tempat yang terbaik untuk berzikir. Quran surah Nur ayat 36-37. Di tempat sanes oge boleh berzikir itu. Tapi di masjid mah kan di rumah Allah. Ada 7 orang yang mendapat perlindungan dari Allahnya. Nah, mah diterangkan di atuh panjang deui atuh tah. Mangkaning dina player teh sampai dengan selesai. Abdi kedah lebet ka jam 5:30 harus ada di masjid. Ada 7 orang. Nah, yang 7 orang itu adalah ada lelaki yang selalu hatinya selalu tergantung ke masjid. Ari tergantung tak kieu. Ini teh nangtukeun heula masjid. Salat di mana? Kudu di masjid. Kudu di masjid. Salat itu. Dan yang saya rasakan selalu ada jalan. Saya tadi agak macet di rumah itu. Tapi saya punya keyakinan saya bisa sholat berjamaah di mana teh Baitus Salam. Itu keyakinan saya. Dan saya bisa berjamaah di sini. Oleh Allah diberi jalan. Di mana we sholat mah asa kiblat. Boleh. Tapi di masjid mah beda. Punten ya Bu, di masjid mah aya rahmat. Di masjid mah aya rahmat. Ibu-ibu teu kenging da itu masjid mah ieu. Itu pun bagi orang yang masuk ke masjid berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Jadi pamaheong rahmat mah lebat ka di luar deui. Itu maksudnya. Kalau kita rombongan misalnya orang dia ada ke Pangandaran yo. Jam 10 berangkat, kemudian kira-kira pukul 3 itu di Banjarsari. Di sana ada Masjid Persis sebelah kiri. Bisa 4 bis tuh. Mengapa harus di sana?
adana teu nganggo as-salatu khairum minan naum, imamna teu nganggo kunut, beres kan urusan teh. Ya. Komo datang kalinya teh ieu rombongan ti mana? Ti Cimahi murid Ustaz Rahmat. Wah, disuguhan. Nyaan abdi. Eta ge mun aya nyuguhanana. Saya dulu pernah ke sana. Kalau sebelah sini itu Masjid Agani, boleh tidur di sana, boleh ngecasnya gratis, kopinya gratis. Nah, ini hatinya tergantung di masjid ulah kieu di mana we cenah salat teu kenging. Kemudian 3 selalu ikut sholat berjamaah. Kan takib mah ya orangnya itikaf di masjid. Kira aku tenggiring berjamaah nu ieu berjamaah itu kerek di juru. Kemudian menunggu waktu sholat. Kan dari duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke itu kan 24 jam menunggu waktu sholat. Halaman sabara itu? Hah? Nah, ini 42. Sesungguhnya seorang di antaramu tetap akan mendapat pahala sholat selama menunggu salat berikutnya. Dan para malaikat pun akan mendoakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berilah dia rahmat. Selama belum beranjak dari tempat sholatnya atau masjid. Atau selama belum berhadas. Batal. Nah batal mah stop itu pahalanya. Jadi kalau kita menunggu di sini menunggu sholat. Nah itu mengalir terus pahala sholat maghrib teh keluar we pegat we. Salat akan lebih khusyuk karena orang i'tikaf tidak akan disibukkan dengan urusan dunia. Karena ke i'tikaf pengumuman mangga ka para warga anu ngadangu ieu pengeras suara di dia aya pembagian sembako gratis. I'tikaf mending sembako. Tah itu. Ada ya? Ya pengalaman tadi mau dongengkeun mata nyeri hati. Mudah mendapatkan sap yang pertama. Sesungguhnya Allah memberi rahmat bagi sap yang pertama. Sap yang pertama teh naon teh hadiahna teh? Onta teh sabaraha? Sok lah adi domba sabaraha di dia? 4 juta berarti 10 domba teh 40 juta. Ieu sajajar sabaraha urang? 16. Ku DKM atau napi ku ketua jamaah teh ditumbuk-tumbuk 40 16. Nu ieu 30 ya 30 gitu. Hek bapak lebet, bapak bade sap kadua bade sap pertama. Nah, lantaran 40 na aya dirinya. Tah urang teh siga anu teu percanten ka akhirat. Masalahna ieu teu cash, damun cash mah atuh. Sap pertama dibagi 40 juta sewang. Anu lebat ka masjid Jumaah kan teu nya. Nu kahiji kenging onta kan? Abdi yakin eta pantau di dieu nu asup Jumaah ti jam 6. Sababan kadua apa menang sapi gitu. Tapi nah atuh henteu kitu. Alasannya lantaran henteu cash. Upami henteu cash kitu eta teh teu percaya ka akhirat. Nepi ka batur mah huhujanan saya sering keluar subuh. Ada orang yang keluar subuh itu aki-aki jarang budak ngora mah. Iya. Eleh ku aki-aki aduh eta keluar subuh jabah hujan kajenting make eta payung. Mentasna ge hese deh. Mudah untuk qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Kan salat tarawih itu lebih baik di akhir ya. Di akhir teh ya sepertiga malam terakhir itu sebab malaikatnya dikali lipat 2. Kemudian selanjutnya silahkan baca sebab saya harus segera berangkat. Dah perkiraan saya masuknya sini jam 15.30 efeknya ya. Pahala bagi yang tidak i'tikaf. Nah ininya atau cenpan ibu-ibu tekeng i'tikaf. Kalau istri Rasul mah da i'tikafnya di depan itu dekat rumahnya, dekat kamarnya. Jadi kalau keluar teh gampangnya keluar. Ibu-ibu tidak boleh ada di sini. Kan harus dijauhi istri itu ketika i'tikaf kan begitu. Wala tubashiruhunna
Wa antum akifuna fil masajid. Ari ieu aya gigireun. Kan itikaf teh belajar mati. Aya gigireun gitu. Malahan mah ayeuna teh kan hati-hati di Bandung teh setiap keluarga teh mawa eta teh nya teu jadi mawa tenda pan kacaina mah berenang katingali. Masalahnya aya istilah semior. Kan aya pebinor, aya pelakor. Ibu-ibu apa pelakor naon, Bu? Hah? Perebut. Kalau pebinor, ari semior senang melihat istri orang. Nah, tidak perlu asal dukung saja suami. Bapak jung itikaf di masjid sabilus salam teh. Ke baitu salam. Jung ka ditu, da bapak ge di dieu weuh gawe cen kitu. Iya. Tos tong pas tos pangsir mah nya. Jadi mantuan henteu bapak teh gawe henteu atuh. Nah, ini saya anjurkan di sini ya. Tuangna cenah kumaha? Kayak giliran pas istri. Kan persis ada berapa orang di sini? Tah, ini ti abdi 2an. Itu persisinya dapat pahala. Jika memberikan makanan kepada orang yang siam, ya dia akan mendapatkan pahala dari siamnya tanpa mengurangi pahala itu. Sama yang itikaf juga begitu. Ya anu miskin, A anu miskin, B miskin pisan. Urang bade masihan ka saha? Ka A ka B? B. Lantaran B mah miskin pisan. Tapi A mah rajin ka masjid, sok maca Quran, B mah saumna teh atau napi siamna teh kotor gitu. Bade ka A, bade ka B. Supaya pahalanya sama. Ieu nu itikaf ya henteu mending kana itikaf dan dapat pahala itikaf. Nah itu. Tah tos sagitunya. Upami dipanjangan panjang gitu.